Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Ayu Bazrina. Saya adalah peserta Latsar golongan 2 angkatan 3 kelompok 2 pada tahun 2025. Saya bekerja di RSUD Sengayam sebagai bidan terampil. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis isu yang saya ambil sesuai dengan tupoksi saya. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu tupoksi saya sebagai bidan terampil menurut Permenpan nomor 36 tahun 2019. Di sini bisa dilihat uraian tugas bidan itu ada 30 sebenarnya, cuman saya melakukan hanya kurang lebih 16 sampai 8. Kenapa saya hanya melakukan 16 sampai 18 uraian tugas dari 30 itu? Karena 30 uraian tugas itu meliputi kegiatan yang dilakukan di puskesmas dan juga praktik mandiri, sedangkan saya bekerja di rumah sakit, di ruangan IGD Ponek dan juga PK Bersalin. Karena itu apa yang saya lakukan kegiatannya tuh terbatas karena menyesuaikan dengan tindakan atau kegiatan yang dilakukan di rumah sakit seperti itu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan atau memaparkan tentang 5 isu berdasarkan tupoksi saya. Di sini bisa dilihat yang pertama adalah belum optimalnya peran tenaga bidan dalam memberikan asuhan sayang ibu dengan metode meses counter pressure pada ibu bersalin kala 1. Yang kedua, belum adanya lembar anamnesa secara struktural dalam pengkajian pasien kebidanan di ruangan IGD Ponek. Yang ketiga, kurang optimalnya peran bidan dalam memfasilitasi IMD pada bayi baru lahir. Yang keempat, kurang optimalnya kepatuhan memakai APD saat menolong persalinan. Dan yang kelima, belum optimalnya peran bidan dalam memantau pemahaman keluarga saat difasilitasi informed consent. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang tepisan isu dengan metode APKL. Metode APKL ini adalah alat bantu yang digunakan untuk menepis isu-isu yang diambil sehingga bisa didapatkan isu dengan perankingan terbesar dan bisa dilakukan analisis selanjutnya dengan metode USG gitu. Di sini A itu adalah aktual, P adalah problematik, K adalah kekelayakan, L adalah layak. Bisa dilihat di sini yang pertama diduduki oleh belum optimalnya peran bidan dalam memberikan asuhan sayang ibu dengan metode counter pressure pada ibu bersalin kala 1. Ranking 2-nya belum adanya lembar anamnesa secara struktural dalam pengkajian pasien kebidanan di ruang IGD Ponek. Ranking 3-nya kurang optimalnya peran bidan dalam memfasilitasi IMD pada bayi baru lahir. Ketika didapatkan ranking ini, maka akan dilanjutkan dengan analisis isu menggunakan USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth gitu. Setelah dianalisis dan didapatkan poin, maka didapatkan hasil ranking tertinggi atau ranking prioritas yang pertama, maka itu yang akan dilakukan pemecahan masalah menggunakan fishbone dan alternatif pemecah isu. Pada slide ini didapatkan hasil belum optimalnya peran tenaga bidan dalam memberikan asuhan sayang ibu dengan metode meses counter pressure pada ibu bersalin kala 1. Dengan ranking pertama, hasil poin didapatkan 14. Selanjutnya akan dilakukan analisis masalah dengan fishbone sehingga bisa didapatkan titik terang mengapa isu tersebut bisa terjadi gitu. Jadi ketika kita melakukan analisis masalah dengan fishbone ini, kita mendapatkan akar-akar masalahnya yang akan kita pecah. Seperti yang terlihat di sini ada 4 akar masalahnya. Yang pertama adalah kurang pengetahuan dan simpati petugas. Yang kedua adalah kurangnya atau tidak adanya bahan ajar untuk menambah wawasan. Yang ketiga adalah tidak dilakukan penyuluhan. Yang keempat, tidak adanya bahan atau alat yang dilakukan gitu. Jadi ketika kita menemukan 4 akar masalah ini, bisa dilakukan alternatif pemecah isu atau kegiatan yang akan kita lakukan dan solusi yang akan kita berikan agar isu itu tidak terjadi berkepanjangan. Seperti ini, akan melakukan kegiatan komunikasi, edukasi, informasi antar petugas, membuat poster, dan melakukan penyuluhan. Ketika sudah melakukan ini, maka akan didapatkan hasil isu tersebut bisa tertangani dengan baik gitu. Untuk kegiatan ini akan dilakukan pada saat evaluasi kegiatan atau evaluasi per bulan di ruangan agar mempermudah gitu untuk memberikan penyuluhan dan saat petugas itu berkumpul semua sehingga
tidak ada yang tertinggal untuk dilakukan informasi edukasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian atau kurang nyaman penyampaian yang saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.